satu grup temen gue itu cok, ya kan? Cok, taruh cok di pen gitu tuh, di pen semua tuh ganti-gantian sampai banyak goreng dan. Selamat datang di podcast Lawan Arus bersama gue ya. Sama gue juga. Siapa? Lu siapa? Ya lu siapa? Ya. Ya. Apaan sih kok nampol anjing? Ya. Jadi Nampol. kita tuh lagi ada di Cipaminggis. Salah. Hah? Cipaminggis? Cipaminggis. Oh, kita lagi ada di Cipaminggis. Kita lagi santai. Siapa tahu bisa ngobrol-ngobrol santai juga kan? Ya. Apa Pram? Mau diobrolin? Yang diobrolin itu kenapa Zida takut? Enggak. Kenapa gue takut dong? Tapi iya benar-benar juga sih. Masuk juga sih. Apa bisa nggak bahasnya pas di sini gitu? Iya kan? Iya kan? Tapi kalau kita ngomongin itu, menurut gue menarik ketika kayak orang kayak gue yang bisa dibilang tuh cukup kuper ya. Terus ketemu sama orang tuh yang petakilan menurut gue. Itu komplimen apa? Gue nggak tahu harus dimasukin kategori apa ya. Tapi maksud gue ketemu sama orang yang petakilan, maksud gue, ayo kita pergi ke sini yuk gitu. Sedangkan gue kan orangnya enggak. Jadi menurut gue ini kayak push the limit sih. Yang selalu lo ngomong push the limit. Push the limit. Jadi kadang-kadang menarik kalau misalkan lo punya circle atau temen-temen lo yang bisa ngebawa lo tuh ke push the limit gitu. Oh gitu. Berarti lo seneng dong, happy dong sekarang. Dan ternyata keputusan itu salah ya. Lebih baik tidak pernah ya. Tapi pernah nggak sih lo kayak punya hal yang lo dulu tuh nggak berani lo lakukan, terus gara-gara sesuatu tuh akhirnya lo jadi berani lakuin gitu? Gua dulu. Oh iya, pengalaman crazy lo gitu. Pengalaman crazy ya. Sebenarnya gua takut berenang. Ya. Dari kecil. Sebenarnya lo takut berenang. Jadi gua nggak tahu kenapa ya. Jadi ketika gue berenang, ini gue nggak tahu ada yang sama gue apa enggak ya. Jadi gue kalau berenang dan itu takut di dalam kolam renang tuh ada hiunya. Gara-gara? Nggak tahu. Awal mula pasti ada dong. Nggak tahu. Lo dulu waktu pas muda pasti pas kecil tuh kan bapak lo sayang tuh sama lo. Lo dikasih tontonan tuh film itu tuh Shark. Jaws. Oh. Gue takut, gue mungkin bokep Animal Planet gitu. Bokep Animal Planet. Iya. Nggak mungkin nih? Enggak, bapak lo juga kalau ngasih gitu sih gue jasung jempol. Mantep juga lo, Pak. Kan nggak apa-apa bokep Animal Planet. Kayak zebra sama capung kawin silang. Sebagai knowledge ya kan? Knowledge, ya benar-benar. Iya dong. Hiu sama anemon laut. Ya enggak, kan? Lagi pula biasanya sejenis, Pram. Sejenis ya? Enggak suka lempar-lempar begitu. Tapi lu kenapa waktu itu akhirnya tuh lu takut berenang gitu? Umur berapa berarti lu tahu lu takut berenang? Bocah banget lah, mungkin masih SD kali ya. Masih SD. Jadi tiap gue berenang, kalau di tempat cetek gue mungkin masih agak oke lah. Tapi pas agak dalam itu gue berani masuk, tapi tiba-tiba langsung kayak diserang panic attack gitu gue. Udah di tengah nih, gue takut bener-bener gue takut di bawah gue. Lu ngerasain ada kayak ada sesuatu di dalam air? Iya. Gue ngerasa selalu kayak gitu. Itu gue bener kayak panik, kayak lu pernah nonton Iron Man kan? Iya. Iron Man kan dia kena panic attack di Iron Man 3 kan? Nah itu kayak gitu tuh panic attack-nya. Gue bener takut mau sampai gue cepetan sampai takut gue. Terus sekarang lu masih takut berenang nggak? Enggak. Nah apa yang akhirnya push the limit lo itu apa? Gue push the limit gue itu ketika gue udah mulai diving. Gue kan sempat jadi instruktur diving juga. Oh iya, lo instruktur diving padahal lo takut berenang ya? Iya. Gue takut banget, apalagi di laut. Di laut mah bro. Karena gue ngerasa gue nggak mau punya ketakutan. Kayak dulu gue takut ketinggian. Gue pernah ngeliat gitu ya orang-orang yang bungee jumping gitu ya, bungee jumping itu gue takut sebenarnya. Gue ngeliat, gila ini orang berani banget gitu. Putus nih talinya. Gue mikir mampus deh gue. Jeret cu. Enggak, itu doain dong. Maksudnya mudah-mudahan tidak putus. Iya, ketakutan gue. Takut putus nih talinya. Itu sampai akhirnya gue jalan-jalan ke Bali. Itu kebetulan. Dan gue sangat banget menjaga image. Gue nggak mau dianggap gue pengecut. Nah kebetulan gue ketemu temen-temen gue nih yang goblok-goblok nih. Dia bilang,
Ayo, mereka udah biasa. Lu pernah banyak? Pernah. Padahal nggak pernah ya? Gua pernah. Pernah waktu Iya, itu, iya, waktu iya, itu iya. pernah saya pernah. Dia bilang, pokoknya intinya gue bohong lah. Gue takut kayak dianggap yes kambing takut ini. Gak mau gue. Iya. Gue nggak mau. Itu masalah pride gue waktu itu. Akhirnya ya udah mereka naik, gue naik dan itu anjrit, itu gemeter tapi gue tahan banget. Karena lu dilatih teman-teman lu. Iya dong. Dan itu gue belagak tetap petakilan gitu depan teman-teman gue. Kayak yang Iya. Wah, ayo dong. Lo duluan maksud. Buruan anjing. Lu gue kebayang tuh. Tiba-tiba lu jadi putih aja. Iya kan? Pucet banget. Iya, Habis gue badan. ngomong kan, putih. Iya. Gitu. Terus Akhirnya gue tetap pas temen gue ngeliat mau dulu, tidak mau nggak sih? nggak mau. Jadi temen gue loncat, gue pengen lihat mati nggak nih temen gue. Mati nggak temen lo ya? Iya. Iya. Mati dulu. Jadi coba nih, cat. Oh selamat. Ada satu lagi. Oh selamat. Ah kayaknya enggak deh. Gue beraniin dan itu udah diikat set, bayangin. Bismillahirrahmanirrahim. Gue lompat cuy. Wah itu tapi abis itu udah gue mau lagi. Sampai gue pernah skydiving. Tapi pakai tandem ya. Iya, yang dari belakang yang Iya, dipegangin. pakai helikopter jatuh. Gue takut sama tinggi. Sampai sekarang juga masih. Masih. Jadi kalau gue ngelihat ada orang yang tau kalau sih yang orang suka parkour yang di antara gedung gitu, terus kan suka ngeliatin kamera ke bawah. Di situ aja lo takut. Langsung Sama kayak bini gue berarti. lemes cuy. Bini gue juga gitu. Mungkin karena kecil kan gue pernah jatuh dari genteng, lompat sih, lebih tepatnya. Lebih tepatnya lompat terus jatuh. Jatuh gitu kan. Nah pingsan kan, pingsan bawa rumah sakit. Nah mungkin abis dari situ tuh gue kayaknya sama ketinggian tuh jadi agak. Padahal dulu waktu kecil gue adalah salah satu pelari genteng terbaik di wilayah gue. Ntar lu, itu profesi atau pelari genteng? Iya, pelari genteng terbaik di wilayah gue. Ada kategorinya? 3 tahun berturut-turut. Pelari genteng. Itu ada medalinya masih gue simpen tuh. Oh berarti ntar ada nih copet keliling. Ada ya? Ada. Juara antar kabupaten. Udah digebukin nggak pernah memar tuh ada juga ada tuh. Iya, gitu. ada. Pokoknya gue waktu itu saking karena gue di atas genteng, nenek gue tuh sampai ngomong teriak-teriak dari bawah. Si Dani lari-lari di atas genteng. Jadi gue di genteng tuh lari. Bener-bener lari. Anjing umur berapa? Umur kira-kira gue 7 tahun 8 tahun. 7 tahun 8 tahun gue lari-lari di atas genteng. Gue tuh salah satu pelari genteng terbaik tuh gue. Karena gue kecil, kurus. Jadi gue cukup seimbang. Jadi gue bisa lari begitu. Nah mungkin pas di situ abis jatuh sampai sekarang. Yang maksud gue jadi menarik ya kalau misalkan lo lihat kayak lo ketemu temen lo yang in a good way tapi ya mereka tuh akhirnya tuh mengencourage lo untuk ngelawan rasa takut lo, tapi bukan kayak dijurakin untuk jadi goblok gitu. Enggak. Tapi memang kayak pelan-pelan akhirnya tuh pelan-pelan. Nah ini ini salah satu bentuk gue Dan. Gue mau encourage lo nih. Untuk Untuk apa? Nih ya, lu tuh kan takut banget nih sama yang namanya hantu itu kan, ya kan? Maksudnya takut banget dalam kesendirian. Kayak tadi tuh sampai lu nggak nih ya, tadi itu ini masih terang. Ini ada WC ya kan, WC deket. Itu sampai dia nggak mau ditinggal. Sampai setakut itu nih. Jadi jidat tuh bukan gimmick takutnya. Ya. Kalau kalian mikir itu gimmick, enggak. Jidat tuh takut. Makanya gue pengen nih pas banget sebenarnya ide awal kesini nih. Tau gak siapa yang minta? Nih si anjing. Ini dia minta. Gue kaget. Gue nerima DM dia. Pram, camping Pram. Lucu nih. Ini pasti seru nih camping. Gue kaget. Hah? Oh ini kesempatan gue pikir. Akhirnya terrealisasikan lah ini. Dia tuh di tengah-tengah jalan udah. Ya, enggak, sebenarnya gue pas lagi datang ke sini masih aman. Terus gue ngelihat, gue kayak salah naruh gitu posisi tenda di situ sih sebenarnya. Yang akhirnya membuat situasi sempat berubah. Terus habis itu ternyata orang-orang pada pergi semua kan, sepi. Sekarang kita tuh, tau gak lo? Kita tuh bener-bener satu-satunya di tempat ini. Sendiri. Bener-bener sendiri. Itu mobil cuma tinggal mobil Pram doang, itu gak ada lagi yang lain. Iya. Yang lain tuh gak ada yang lagi. Bener. Jadi ntar malam kita cuma sendirian gitu. Nah, ini yang maksud gue push to the limit. Iya, tapi gue rasa push the limit gue nggak nyampe ke titik itu ya. Gue pikir kayak enggak lah. Kayak bisa. lebih kayak
gue mencoba hal baru. Salah satunya adalah kayak pergi keluar terus nginep. Gue tuh nggak nyaman nginep di luar. Oke. Terus akhirnya kayak sekarang tuh Camping. camping. Ya, nginep di luar tuh kan bisa ke villa, Bisa. hotel ya kan. Ini enggak camping. Tapi kalau nginep keluar yang kayak model hotel apa, itu gue udah biasa. Ya. Maksudnya kan pernah pergi sama keluarga Ya. kan. Nah yang belum pernah tuh adalah yang camping gitu. Yang bener-bener nih kita tidur di matras gitu, yang tidur. Tapi emang gue bawa bantal sendiri sih, nggak bisa. Ya anjing. Tetap. Ntar gue suruh masukin insight ya. Gue masukin insight tuh Jidat literally bawa bantal Dora cuy. Iya, nggak usah didorain, Bantalnya bantal Dora. aja. Enggak, bantalnya Nggak usah pakai Dora. doranya. Bantalnya Dora, gulingnya guling lama, guling apek yang udah yang kalau ini melewat nih. Cah. Yang bisa dilipat 3. Ya ampun. Jadi kadang-kadang circle lo itu kayak ngedor, tapi makanya kadang-kadang circle lo tuh jadi circle yang bagus, tapi kadang-kadang juga jadi circle yang kurang bagus. Kayak contoh gini deh, Apa tuh? gue punya temen gitu, dia tuh kalau ngomong tuh normal-normal aja, biasa-biasa aja. Tapi ketika ngumpul sama temen-temen yang lumayan mulutnya agak toksik, pelan-pelan lama-lama akhirnya dia jadi toksik juga. Oh. Gitu. Jadi Lu enggak ada nama gue. Gue kan toksik. toksik gue jadi pelan-pelan. Tanpa lu sadari gue tuh mulai gitu. toksik ya. Kan orang nggak lihat kan di behind the Oh scene. iya, kan? behind the Coba scene. lagi di jalan tadi kan. Lu toksik, gue juga ikutan toksik kan. Gak ada, nggak mungkin gue lagi jalan sama bini gue toksik kayak gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan, nggak mungkin. Pasti hanya lu tuh yang membawanya seperti itu. Kalau menurut gue tuh, ya kan. Jadi kayak lo post kayak lo mulai ngeberanin diri. Contoh salah satunya tuh dulu gini. Ini berhubungan dengan jaga image ya. Jadi kadang-kadang jaga image itu penting juga. Gue pernah bisa nyetir gara-gara jaga image. Oke, gimana tuh? Jaga image-nya maksudnya gimana? Gue pacaran sama satu cewek. Sama. Terus? Ya, terus si cowoknya, temennya, yang cewek punya cowok. Oke. Dia datang, dia ngomong, kita anterin pulang aja. Nah, gue kan belum bawa mobil. Si cowoknya itu bawa mobil. Terus dia ngomong, udah gue anterin aja. Gitu. Terus dia ngomong, Dan, lu bisa bawa mobil kan? Bisa dong. Kelas berapa? SMP. Oke, terus? SMA. Oh, terus? SMA. Gue karena kan nggak pernah bawa mobil kan. Terus gue cuma pernah tuh maju mundurin doang di rumah. Terus bisa dong. Gue bilang bisa. Oh bisa, ya udah kalau gitu lo yang bawa aja. Ke Depok dari Jakarta ke Depok jam abis maghrib. Nice. Anjir, selesai dari situ. Ini gue jago bro nyetir. Sekali itu? Sekali itu, besoknya bawa mobilnya jago. Bisa gitu. Aman, kiri gue udah tahu. Tapi pas hari itu bawa, sampai temen yang cowok itu ngomong, siapa ya namanya? Dendi kalau nggak salah siapa. Dan gigi nggak diganti. Jadi lo gigi 1, gigi 2. Hah? Iya berarti gigi 3 waktu itu. Jadi udah mobilnya udah gitu. Udah gak gue ganti gigi 4. Takut soalnya jadi kenceng. Oh iya, jadi kenceng. Jadi gue gigi 3 gak diganti giginya. Oh iya ya. Oh iya. Udah anterin dia pulang kan. Pas pulang tinggal berdua nih sama si Denny kan. Kalau nggak salah namanya Denny. Pas dia akhirnya udah sini gue nyetir pulang gitu. Dia nyetir pulang. Pas jalan pulang ya, tuh nggak bisa nyetir ya. Anjing. Gak bisa gue. Tapi gue mesti jaga image di depan cewek gue. Parah. Itu nice. Terus dia bilang, gue ngerti katanya. Sekarang gue udah lumayan bisa nih. Besokannya gue tes. Gue bawa mobil tapi mulai siang gak gitu. Bisa. Akhirnya dari situ gue bisa. Jadi lo bayangin nih, gue nggak belajar latihan. Kan ada orang tuh yang latihan naik mobil gitu ya. Gue nggak belajar kayak gitu tuh. Gue belajar langsung. Makanya waktu itu pernah temen gue cowok, tapi ini gue menurut gue buat cowok ya. Gue pernah temen gue yang cowok tuh bilang, gue pengen belajar mobil, langsung ke jalan. Langsung apa? Langsung ke jalan. Iya emang. Tapi hati-hati. Hati-hati juga maksud gue. Karena mau bagaimanapun kan yang paling ditakutin lo panik malah ngencet gas. Ya. Kalau yang panik mencet gas kan geblek ya. Gua case-nya sama kayak lo sebenarnya, hampir sama kayak lo lah. Oh itu. Cuman gua 1 SMP. Gua kelas 1 SMP gua mau deketin satu cewek nih. Kelas 1 SMP ya. Jadi gua mau deketin satu cewek. Dia ini kalau nggak salah punya pacar tuh anak 3 SMP atau 1 SMA gitu lah ya. Itu dijemput si cowoknya nggak bisa bawa mobil lah, nggak bisa bawa mobil, tapi dijemput mobil terus lah gitu lah si cowoknya. Terus tiba-tiba somehow itu dia lagi berantem lah, lagi berantem terus cerita lah sama gue. Gue udah emang udah lumayan deket sama nih cewek gitu kan.
cerita terus akhirnya dekat, lu kemana, mau jalan nggak? Mau jalan nggak? Wah, gue nggak mungkin juga, gue supir nggak ada waktu itu. Nah, Ada terus supir, tapi ada mobil ada gue, mobil bokap gue kan. Aduh, gimana nih? Mau jalan kemana? Ke Taman Anggrek yuk, ke Taman Anggrek ke mana gitu ya. Terus akhirnya, Taman Anggrek bener. Akhirnya, waduh, gue beranikan diri, gue bilang, aduh, iya bisa, lu nanti lu jemput gue pakai apa? Dia bilang, oh gue ada mobil kok. padahal nggak tahu tuh. Enggak tahu tuh. Gue ada mobil kok, nanti emang nanti nanti lu jemput. Iya nanti tunggulah, gue mau ke bengkel dulu mau ngurusin. Loh, lu nyetir sendiri? Iya kan, lu bisa nyetir sendiri. Terus Langsung emes gitu. Iya. Bisa nyetir sendiri. Ya ampun, gila. Lu udah belajar dari kapan? Dari SD udah bisa. Wis. Biar kelihatan image. Dari SD udah bisa. Oke, sip. Itu diem nih bokap gue lagi tidur, gue colong dan pengalaman gue cuma dari game. Wah, goblok sih. PlayStation, Anda nyalakan saya. Tapi jangan ditiru ya menurut gue ya. Ini kayak hal kayak gini tuh jangan ditiru. Gue tuh dulu punya itu. Apa sih? Yang gear-gearan PS1 gitu. Cuma dari situ modal. Dan itu kalau nggak salah nggak fungsi apa gimana. Gue tuh belajar, dan gue suka ngeliat, gue suka dikasih tahu sama bokap gue juga sih. Dikasih tahu sama bokap gue, nih gigi 1, gigi 2, gigi 3. Kalau udah bunyi. Tapi lu berarti belum pernah megang ini sama sekali gitu? Belum. Sekalipun belum pernah. Goblok. Sekalipun belum pernah. Akhirnya gue colong itu sampai ya pas mundurnya kan waktu itu, soalnya mobil bokap gue tuh nggak di garasi, kayak parkir di jalan gitu loh waktu di Bekasi di Tebet. Terus udah gue bawa dari awal aman karena gue langsung gue gigi duain. Gue tahu gigi 1 tuh nyentak. Oh, terus takutnya lo nggak enak nih, gue nggak enak. Pas ganti gigi juga. Ya, itu gue kayak lo, gue diemin tuh di gigi 2 aja. Jalan santai. Pelan. Tapi bokap gue tuh naruh mobilnya tuh di jalanan dan. Di jalan, jadi gue langsung nggak perlu ngeluarin garasi ribet-ribet gitu lah. Jadi dari jalanan tuh gue jalan itu sampai gue tahu gigi 1 tuh agak berat. Kan nyundut tuh. Gue masukin gigi 2 aja terus. Jadi biar nyantai gitu jalannya. Gigi 2 aja terus gue pelan-pelan. Gue pelan-pelan terus. Nah, itu sampai tengah jalan, sampai kira-kira berapa kilo dari rumah gue itu gue takut. Wah, tar dulu deh, gue berhenti dulu di sampingnya. Gue berhentinya aja mandek, lupa netralin gigi. Jadi masuk mati. Aduh, dah, gue panik, gue telepon temen gue. Gimana sih caranya waktu itu? Bukan telepon, pager. Anjrit. Bukan telepon, pager deh gue waktu itu. Lo pager temen lo? Iya. Pager gue belum nyampe deh. Pager iya anjing. Pager. Terus? Pager. Nah, itu gue pager temen gue, terus akhirnya dia datang tuh. Dia datang ke tempat gue. Datang ke tempat gue. Habis datang ke tempat gue, dia temenin gue tuh dan. Dia temenin gue sampai ketemu si cewek itu. Gue bilang, "Ayo lu temenin gue." Tapi lu masih nyetir? Masih. Akhirnya gue jemput tuh cewek, gue jalan ke Taman Anggrek, nabrak mobil pas di parkirannya. Waduh. Pas ada ceweknya juga? Iya. Gara-gara lo nabraknya gara-gara? Gue gak bisa parkir anjir. Iya benar juga sih, benar. Gue tabrak sih. Gue sampai sekarang untuk kalau bangke kabur habis kabur itu. dong. Takut lah. Gimana sih? Terus tapi ceweknya tahu nggak lo sebenarnya nggak bisa nyetir? Harusnya sih tahu ya. Setelah gue jadi inget teman gue Iqbal udah nyebut nama lagi. Jadi dia tuh kalau parkir, kalau nggak nyentuh mobil orang dulu nggak berhenti. Dia sedek udah. Keselin. Itu ngeselin ke depan dek udah. Ngeselin dek udah. Lah, gue nggak gitu dong konsepnya. Gitu. konsepnya nggak nyentuh dulu, ya kan? Konsepnya tuh pas kalau mau nyentuh kan. Itu bajingan sih maksudnya. Itu akhirnya di Taman Anggrek gue nabrak mobil orang. Tapi parah nggak sih nabrak? Parah lah, jelas. Sumbar gitu. Iya, bukan nyerosot, trot. Wah, itu langsung gua mundur lagi, akhirnya cabut. Gua udah nggak peduli image gua di situ. Karena rasa takut gua udah melebihi itu kan. Yeah. Akhirnya udah, pulang di Pancoran nih. Jadi kalau misalnya lu mau lurus tapi ngambil di kanan, itu kan pasti ditilang kan. Yeah. Gua jalan dari sebelah kanan.
tapi lurus. Gue nggak tahu kan. Nah, Gue lurus, itu hilang. ya, aduh, lu mana habis nabrak. Terus lu SMP pula. Aduh, cuy. Itu diminta KTP sama itunya ya. Ya, Diminta KTP. nggak ada. Nggak ada. Tuh, waduh. Diminta wah, parah dah. Itu Gak usah diceritain tuh nggak ya, gitu. iya, Ya. nggak usah diceritain karena ujung-ujungnya Iya, iya, berat. iya, benar. Ya, pokoknya parah lah ya. Jadi kadang-kadang lu karena jaga image, karena kita jaga image sama seseorang, kadang-kadang kita jadi jago sesuatu, jadi bisa sesuatu. Bisa sesuatu. Tapi gue ada kejadian satu yang gue inget tuh soal masalah tabrakan. Jadi mobil gue lagi diserempet sama bus di pom bensin. Jadi ini bus juga nggak punya otak. Mungkin dia apa ya namanya, sisi mati kali ya. Jadi dia nggak ngelihat. Oh ya, blind Jadi spot ya. iya blind spot kali. Gue di sini, pokoknya kan gini kan. Gue di bagian sini. Nah di sini kan ada bus lagi kan. Nah dia tuh belok gini aja bro. Gitu. Terserah dia aja. Terserah di hidup dia aja. Nyerosot, serot gitu. Terus? Wah gue bilang sampai mobilnya geser bro. Mobil geser, depannya hancur kan. Depannya hancur, gue minta ganti lah segala macam. Tapi kejadiannya bukan gara-gara itu, karena kan ya gimana tukang bus ya, mau ganti kan dan segala macam. Gue telepon nyokap gue, mak, mobil tabak bus mak dari samping. Masa mobilnya nggak kenapa-napa gitu bilang. Katanya nggak kenapa-napa sih mak. Wah udah alhamdulillah. Apanya yang pecah gitu kan, udah ngoceh-ngoceh. Dan ini alhamdulillah baik-baik aja mak. Gitu. Mak gue nggak nanya gue kan. Mobilnya kan mobilnya yang ditanya. Iya. Gue langsung ngomong, Dani alhamdulillah mak baik-baik aja. Katanya mak, oh iya bener alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terus mobilnya gimana? Gue inget banget sampai gue yang mesti ngasih tahu gue baik-baik aja. Mungkin terlalu Pantesan. panik, Enggak. terlalu panik. Oh, gitu. Mau gue panik. Soalnya kan gue baik-baik aja karena masih bisa telepon. Mak gue kan mikir. cerdas. Mak gue cerdas, dia cerdas. Gitu ya. Antara cerdas sama nggak peduli beda ya. Enggak, itu cerdas Itu sih. beda. Gue cuma bilang, mak Dani nggak apa-apa, alhamdulillah baik-baik aja. Oh iya. Iya. Iya, Terus baik-baik aja. balik ke mobil lagi nggak? Nanya. Enggak, emang ditanya, tapi mobilnya gimana? Iya, ya udah mak, ntar diurusin lah. Itu ada aja tuh kayak gitu tuh. Jadi kadang-kadang lo ketemu sama lingkungan, gue ketemu sama si Pram nih. Jadi seberapa kayak tadi lah, lo berjaga image, gara-gara jaga image lo atau gara-gara lo dicengin sama temen lo gitu ya. Jadi lo ngelakuin sesuatu yang sebenarnya lo selama ini nggak mau lakukan gitu. Iya. Gitu loh. Mungkin ada yang lain lo, selain berenang atau selain yang tiba-tiba lo nggak terlalu berani untuk lakukan, terus tiba-tiba akhirnya jadi lakukan gara-gara sesuatu. Gitu. Berantem. Menarik sekali. Benar juga, menarik banget. Iya dong. Benar. Lo juga pasti tuh. Pasti. Semua laki-laki ya. Iya. Itu punya trigger kali ya. Iya, punya trigger. Punya trigger. Lo gimana ya asal muasalnya? Gua sih kalau gua berantem itu memang udah sebenarnya dari SD udah brengsek sih untuk soal berantem. Berarti bukan karena orang dong, emang lo brengsek. Belum. Tapi gua selalu menilai lawan gua dulu. Jeleknya gitu dulu ya. Oh, bisa nggak? Pas bocah Kira-kira nih, pas gitu. bocah itu pas masih SD, gua ngeliat lawan gua dulu. Jadi ada lawan jadi waktu gua SD itu ini orang kalau nggak salah nih orang nih emang jahil banget dan jahil sejail-jailnya, ada lah pasti teman SD lo ada yang jahil lah ya. Ada yang jahil. Ini jahil banget, gua dipeperin upil lah atau apa gitu-gitu cuy. Sampai wah gedek banget. Boy ini orang ngehe banget lah. Ngehe banget. Mainannya peperin upil cuy, terus. Nah, gua ngeliat cuman dia jauh lebih kecil dari gue. Oke. Iya, biasa emang gitu tuh. Dia jauh lebih kecil dari gua. Terus? Gue nggak tanpa pikir, ini kayaknya kalau gue pukul nggak kenapa-napa deh. Gue pikir gitu, ini kalau gue pukul dia nggak bakal balas nih. Coba deh. Gue nggak tahu dia balas apa enggak gitu. Karena gue benar-benar itu belum pernah berantem. Gue belum pernah berantem. Tapi kalau emang maksudnya pada saat itulah gue mikir, kayaknya gue perlu berantem deh ini. Kayaknya, iya. Kayaknya harus gue pukul nih. Tapi gue yakin dia nggak balas nih. Gue pukul gue tendang, nggak balas loh, bener enak nih, gue terusin, sampai dipisahin, sampai dibawa ke guru lah, emak gue dipanggil apa segala, karena parah. Iya, tapi besoknya akhirnya orang itu udah nggak gangguin lo lagi kan? Enggak. Apaan tuh? Binatang apa sih itu? Yang bunyi? Itu tonggeret. Oh, tonggeret. Ada. Saut-sautan dia tuh, tadi tuh, bunyi saut-sautan lo, tengah, kanan, baru kiri. Moralnya sih tonggeret aja punya temen dan. Wah, pecah ini sih. Sama gue juga punya temen waktu kecil. Oh, gitu. Waktu pas lagi kalau ngomongin berantem. Ya, kalau nggak tahu.
Jadi tipping point gue, perubahan pivot point gue itu adalah ketika bukan karena memang Batak kan mau nggak mau Batak ketemu dia sama orang yang berani banget kan. Batak itu tuh ceritanya dulu tuh udah parah. Jadi dia suka sama satu cewek atau TK. Ada temennya cowok yang deketin, suka bercanda-bercanda, pulang diceburin palanya ke got. Tuh orangnya gitu. Anjing. Jadi kayak terus gue nanya, udah gede nih. Tak lo ingat gak sih cerita temen lo yang lo ceburin ke got gitu yang palanya gara-gara deketinnya cewek yang lo suka? Enggak ada. Itu dia kepleset masuk ke got. Gue bantu. Pas gue ini kelepas lagi. Kelepas dulu. Jadi ceburin ke got kan. Udah nih. Tapi bukan pas sama dia terjadi. Karena gue ngeliat dia tuh suka sering berantem lah dari dulu. Tapi gue nggak berani Pram. Karena memang dari dulu gue penakut sama orang. Gue nggak mau ribut gitu. Gue nggak mau sakit gitu. Dari dulu tuh gue orangnya gitu. Sampai di satu titik yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu, gue dikerubutin sama 9 orang. Dan waktu itu tuh bukan sama Batak. Waktu itu gue pergi, Dana, Andi, Tiar, Uji, siapa lagi, Sohe, siapa lagi ya, Dana juga. Terus pokoknya sama dia tuh jalan-jalan gue ke SD gue. Tiba-tiba pas gue lagi jalan nih, ada orang lagi situ ngencing di got, rame-rame gitu, ngencing di got. Gue nggak tahu siapa yang nyeletuk dari kita. Gue di paling belakang kan. Woi, ngapain lo ngencing? Gitu. Terus? Gue nggak ngeh. Dia lagi ngomong, gue lagi ngobrol sama siapa gitu. Tiba-tiba yang depan lari. Kan berapa orang tuh lari. Terus gue ngomong, kenapa lari lu? Gitu kan. Kenapa lari? Iya sih. Pas balik ini, Wah, anjir. langsung ditampol 9 orang. Satu dong, masa 9. Wow. Masa pas gini ada 9 orang. Sinkron banget. Udah kayak nge-rap. Satu orang nampol gue tuh. Buak, ditampol. Gue lu tahu nggak sih? Ditampol orang nggak ada persiapan kayak apa yang terjadi? Kayak, apaan gitu? Loh, kok sakit? Nah pas dipukul, wah apa nih? Tiba-tiba nih pas dipegang tangan gue, Pram. Dipegang tangan gue sih. Wah dipegang gini cuy. Digebukin gue. Wah, buka muka, perut apa, wah habis. Udah dipukul-pukul, orangnya ngomong gini. Kuat juga lu ya nggak jatuh-jatuh. Gue ngomong dalam hati apa lagi dipukul. Kan lo pegangin anjing. Ya nggak jatuh-jatuh. Bisa nggak sih lo lepas? Gue pasti jatuh kok. Dilepas. Gue jatuh dong. Injek-injek. Oh, Injek-injek. Datenglah kayak anak-anak muda yang lebih tua lagi. Kalau itu kalau nggak salah gue zaman SD sih inget gue. Ada yang zaman anak-anak SD, SMP atau nggak SMA datang lempar batu bata dari jauh. Wah ngapain lo? Kena gitu. lu. Pak. Apes banget. Kena gue. Tapi ternyata temennya dia. Digebukin semua. Gue digebuk. Ya nggak di sini dong gue sekarang. Iya kan. Abis itu udah dilempar batu bata udah jauh nih. Gue lihat tuh udah ngelempar. Lo tau kayak tolong aku. Tolong saya. Please. Aku tidak. Tapi gue masih tapi memang pas dipukulin tuh gue nggak ngerasain apapun. Gak sakit? Nggak sakit. Jadi pas pukul, wah apa nih gitu kan. Terus pegang, wah apa nih gitu. Wah lu kuat juga nih orang nggak jatuh-jatuh. Dalam hati gue yang dipegang. SD. Anjing Dipukul-pukulin. Pas dilepas gue jatuh, diinjok-injok. Ada orang yang datang tuh lemparin batu bata lah gitu. Gila brutal banget SD nih. Gue nggak nih. tahu batu bata apa batu, gue lupa. Gue anak SD 04 emang bang. Gue inget muka lu. Yeah. Sampai sekarang gue inget kalau lagi tarawih gue keliat dia. Tuh dia tuh. Gue sih kata, ini dia nih orang. SD lo di Nusa Kambangan apa gimana? Bukan 03 bro, emang 04 tuh agak-agak. Di lapas. Gitu gue emang apes aja sih menurut gue. Gue juga. Terus abis udah dipukulin, dilempar batu bata, kelar, bubar dong. Gue gitu dibantu, lu nggak napa-napa, lu nggak apa-apa. Cuk, temen gue tuh udah lari jauh banget bro. Bangsat banget. Itu gue baru tahu ya, ternyata temen tuh bisa ninggalin dalam kondisi sulit bang. Iya kan? Itu kejadian sekali. Abis dari situ gue pulang kan, gila itu pulang udah sakit badan. Yang paling sakit itu bukan muka gitu. Yang paling sakit tuh ini nih. Gue inget ini pembisi nih gue nih. Karena pukulannya nggak berhenti ke badan, seinget gue. Terus pas udah sampai rumah gue sakit-sakit. Gue baru kira-kira berapa lama gitu baru kayak, nih gue nih. Sakit, gue merasa. Nyampe rumah gue pulang tidur, besok gue cerita sama si Batak, kata Batak, gue tanya sama lu. Pas dipukul sakit nggak? Sakit lah, enggak. Pas dipukul sakit nggak? Enggak. Pada saat itu lo bales. Abis dari situ setiap kali dipukul gue bales. Karena sakitnya ntar. Gara-gara 9 orang itu gebugin cuy. Tapi waktu itu nggak ngerasa sakit ya? Pas dipukul, enggak. Pas lagi udah kelar diangkat, dibawa, baru tuh.
berasa sini gue, oh ini gue sakit banget nih. Ini gue dipegangin gini bro, Gila mau sih, apa lu? 9 orang sih. Kalau gue by experience sih Dan. Jadi gue sempat ngobrol sama kakaknya temen gue lah yang notabene itu kakaknya temen gue itu tukang berantem lah. Gue nggak tahu lah dia jago apalah, tapi intinya lagi ngobrol lah. Pokoknya nih kalau lu berantem, dia bilang hajar rahang aja udah, sikat rahangnya aja, jatuh udah pasti. Pokoknya apapun yang terjadi lu sikat rahang. Soalnya itu keseimbangan tuh kayaknya. Iya, dia bilang pokoknya sikat rahangnya, rahang sama kuping. Dia bilang. Gue diajarin kuping. Iya, sama rahang sama kuping lu sikat. Itu doang kuncinya, dia bilang. Seimbangan terus tuh. Nah, somehow tiba-tiba gue kayak punya experience akhirnya ribut sama kakak kelas kayak di SMP tuh. Gue hantam rahang, jatuh. Jadi gue belum pernah merasakan digebukin yang parah, yang kalah gitu, nggak pernah. Jadi gue ngerasain satu menang tuh lama itu, terus ribut sama orang di jalan sampai itu terus sampai gue nggak pernah kalah. Nggak pernah mau ribut deh. Jadi gue bener-bener, apalagi abis itu gue langsung ikut Muay Thai lah, ikut taekwondo nggak, karate lah waktu itu kan. Terus jadi intinya gue nggak pernah kalah nih Dan. Nah. Itu tuh jadi siapa juga itu gue ributin. Jadi gue pikir nggak ada yang bisa, maksudnya gampang nih ribut lah. Iya, ributin aja, udah ributin dulu, nggak sama-sama makan nasi. Iya. Ributin aja dulu. Tapi makan beda ya. Gue rasa tuh kayak sama kayak seperti lo bungee jumping, seperti kayak gue tadi nyetir mobil, seperti kayak berantem. Kalau lo belum experience itu, keberanian lo memang belum muncul. Memang belum muncul gitu. Tapi itu gue ngerasa experience gue itu juga belum muncul. Pada saat itu belum muncul. Walaupun lo udah gue belum pernah kalah Dan. Gue belum pernah ngerasain yang sampai parah cuy. Somehow akhirnya pada suatu saat lo pernah ingat cerita gue? Gue mau ketemu cewek. Oke. Oh. Lo ceritain. Iya kan? Kita paling goblok nih. Gue mau ketemu cewek sama temen gue kan. Gue mau ketemu cewek sama temen gue itu ke Bandung. Waktu itu Bandung belum ada Cipularang, masih lewat apa namanya tuh? Purwakarta. Ya kan. Itu pada jalur-jalur truk, bis ya kan, nyampur di situ semua. Gue jalan, temen gue yang nyetir, gue duduk di samping. Nah, ketika gue yang nyetir apa ya? Gue nyetir, sorry. Gue nyetir, temen gue di samping. Terus? Nah, pas gue lagi nyetir, itu ada supir truk mepet mobil gue sampai kena cret gitulah bumper depan gue. Kena serempet dikit doang, krek gitulah. Wah, gue nafsu sih. Gue buka nih ininya nih. Woi anjing, gue bilang turun. Pokoknya semua kata-kata mutiara gue keluar tuh. Turun lo, gue bilang minggir anjing. Ayo tuh turun. Gue gila dah, pokoknya udah. Gue udah nggak peduli lah anjing. Ini orang harus bonyok gitu gue pikir kan. Turun lo bangke, turun. Gue pepetin, akhirnya kepepet turun. Itu gue kerahkan semua kekuatan saya. Wah, gue udah Super Saiyan 16 tuh gue. Gue pukulin tuh, plepak, kena. Dan itu kena yang dibilang yang rahang itu, gue pukulin rahangnya. Plepak, gue tonjokin. Plepak. Tiba-tiba dia sekali mukul nih gue. Plepak. Ini hilang cuy. Gue hilang. Kekuatannya itu ya. Sekali. Supir truk bro, iya. Supir truk buset ngangkat ban apa segala. Ininya aja. Belum bukan power steering ya kan. Itu gue gaplok. Dia mikir gini, belok kiri. Enggak, dia. Ya elah, geli ya, lepak. Dia sebenarnya tuh lagi muter, pakai jurus muter ini. Enggak, pegel badan. Gitu doang. Terus lo langsung pingsan. Gue bangun nih, udah temen gue yang nyetir. Wah, gue bangun kan. Duh, kok tebel bener muka gue nih, gue bilang. Tebel bener nih muka gue kayaknya. Anjir Dan, segini. Itu parah banget berarti pukulan. Segini Dan, segini. Sampai memarah kayak gitu sih parah. Sampai benjol segini. Anjir. Itu mah parah tuh. Wah gila, gue bilang. Gue langsung trauma cuy. Gue semenjak itu langsung, ada supir truk gitu kan, ngeselin. Salam bro. Tin. Gue kaca. Trauma lo muncul lagi iya. tuh. Gue ngikat. Langsung inget gue. Akhirnya next gue sedia kunci setir di kanan.
Ya tapi bukan gue mengencourage lo Iya, untuk jangan, mau lo berantem sama orang Enggak. ya. Tapi maksud gue Pengalaman. pengalaman. Kalau itu pengalaman. Tapi lo karena akhirnya lo misalkan berani ngelawan seseorang atau nggak lo berantem, ya karena lo mengalami. Terus ya yang paling penting itu adalah lo jangan takut kalau lo kalah sebetulnya. Iya, Yang orang takut tuh kalau lo nggak berani pertahanin apa yang benar. benar. Padahal kadang-kadang kita pertahanin yang salah. Iya. Gue pernah ribut sama temen gue, cuman gara-gara temen gue ribut sama temen, jadi ribut kata-kataan gitu. Iya. Gue dengan solidaritas gue ribut. Terus? Jadi gue ributin yang temen, padahal sama-sama temen nih berarti ya. Tapi lo akhirnya ributin dia. Iya ributin dia, sampai akhirnya ribut udah kelar. Gue nyesel, kok ngapain kok belain dia, goblok banget. Kalau gue minta maaf langsung. Gue nggak belain dua-duanya tuh. Gue pernah kayak temen-temen juga udah pada tahu tuh. Temen gue berantem berdua. Pas lagi datang gue dipanggil sama si Ai, gue lari buru-buru jebret. Pas orangnya datang, gue inget banget nih, dia duduk di situ, yang satu datang naik mobil di sini, kan turun, buset, lo tau gak sih orang turun naik mobil tuh nggak matiin mesin, saking panasnya, turun langsung yang, wah langsung begitu. Gue bilang, anjing ribut nih. Gue di tengah-tengah langsung gini, ribut dulu sama gue lo. Gue tunjuk lagi satu, lo ribut dulu sama gue lo. Wih deh, jangan. Gue bilang, kalau lo temen gue, lo kan temen gue, dia juga temen lo. Kenapa lo nggak mau ribut sama gue gitu? Kalau mau lo ribut dulu, nih gini ya. Lo gue tampolin dulu, selesai lo gue tampolin, biar dua-dua lo gue tampolin, padahal kan belum tahu gue menang apa enggak. Tapi kan gitu kan. Terus dia bilang, udah gue balik deh, gue. Gue pikir, kalau jadi repot juga nih. Oh gitu, yaudah tag team deh, gebukin gebukin berdua, Ya. habis deh. Ya gitu, nggak solider orang. Temen gini juga. Temen gitu. Semua temen Batak dong. Jadi waktu itu gue ingat banget si Angga ribut sama si Budi. Kita lihat emang ini orang kadang-kadang ada perseteruan cowok yang memang kalau udah jangan dipisahin, selesaiin dah biar kelar lo. Ribut-ribut deh lo. Mau tampol-tampolan terserah tapi habis itu kelar gitu. Ada yang gitu. Akhirnya sampai memuncak tuh bacot-bacotan dari belakang doang. Memang banci nih ngomongin orang dari belakang kan. Temuin dua-duanya itu. Gua mau Batak kan tuh ngomong. Udah ngobrol berdua. Mukanya udah deket-deketan tuh. Marah gitu-gitu. Terus gue duduk sama Batak gue bilang, tadi ditonjok siapa yang mulai nih tiba-tiba gue lupa siapa yang mulai. Seinget gue ya kalau gue nggak salah itu Budi yang mulai. Start tampol-tampolan jabrak yang lain pada wow gitu. Batak bilang tunggu belum kan pisahin nggak? Gue bilang tak pisahin nggak? Tunggu belum sekarang nih belum ntar kalau udah kelihatan siapa yang kalah baru kita pisahin. Jadi itu pas udah satu orang udah kelihatan agak ini baru pisahin. Udah cuma buat ngeluarin panas-panas lo berdua doang. Nggak ada yang mau nyari siapa yang kalah, nggak ada siapa yang menang. Biar lo panasnya keluar, jebret. Abis itu gue bilang, udah lo temenan lagi. Itu Batak tuh gue inget tuh. Tapi akhirnya mereka temenan lagi, Bang? Temenan lagi. Cuma emang jadi nggak seasik dulu sih. Ya. Tapi at least nggak ngomong-ngomong lagi di belakang. Kan yang paling males kalau ngomongin di belakang. Ngomongin di belakang. Apalagi ini ngusir. Kenapa ada urusannya? Enggak ya? Kenapa urusannya emang ngusir? Nggak ada. Tapi ngomongin di belakang juga. Ini jadi gitu guys. Jadi hilang fokus loh gue. Pembicaraan lo barusan tuh menghilangkan seluruh kefokusan gue dalam membuat konten ini. Tapi yang menarik tuh ketika akhirnya gue masuk taekwondo. Wah, ini dia. Pas gue masuk taekwondo, ini gue entah kenapa setiap kali orang keluarin tendangan apa, itu kelihatan semua kemana arahnya. Jadi menurut gue tuh emang kadang-kadang makanya gue pikir gue sampai tahu nggak kelihatan tadi gue tahu nggak gue berpikirnya apa? Kayak gue jago di kiper. Karena kan tendangan orang gue. Iya kan? Bener gak? Iya kan? Yeah. Karena gue pikir oke, gue jago di kiper. Gue coba jadi kiper. Nggak berani, gue pasti tendang bola aja. Ya takut. Pas tendang bola kan ngelindungin ada yang gini kan? Karena ada yang main bola gitu ya. Gue pas lagi ternyata gue takut dijebret. Kiper takut dijebret tuh gimana ya? Ya emang berarti nggak bisa. Tapi maksud gue lo cobalah. Kalau lo mau pengalaman gue ngomong gini gara-gara gue nyoba camping. Iya sih. Keluar dari zona nyaman lo. Seperti yang kemarin siapa yang bilang tuh, Maulana atau siapa yang bilang, bukan keluar dari zona nyaman, tapi perluas zona nyaman. Perluas zona nyaman, bener. Gila nggak? Ya, tapi kan ini nggak perluas zona nyaman loh. Nggak nyaman sih gue. Jadi yang kemarin tuh nggak sama nih yang gue lakukan. Tapi mudah-mudahan sih jadi ini cuy. Jadi minimal, gue kayaknya gini, kayak gue pengen, kan ada habit yang sebenarnya pengen lo break gitu. Iya.
ada habit-habit tertentu yang pengen gue break gitu. Nah kadang-kadang kayak tadi, lu kalau berani bungee jumping lu harus lompat pertama kali. Lu kalau lu mau berenang ya lu harus berenang pertama kali lah kasarnya gitu ya. Benar. Kayak lu mau berantem gitu ya lu harus cobain berantem pertama kali. Baru abis itu lu baru bicara tentang itu kan. Iya. Yang belum pernah kan lu makan tai dan. Nggak mau juga. Enggak. Lu belum makan tai. Lu makan tai pertama kali. Nggak ada yang ada. Nih, kita tai. tanya kameramen kita di belakang. Iya. Nggak ada orang yang punya pemikiran kayak gue pengen nyobain tai deh. Nggak ada, bro. Coba dan karena kan belum pernah. Lu harus keluar dari zona nyaman lu. Sama seperti kayak minum alkohol. Lebih baik gue penasaran seumur hidup. Ngomongin tai ya. Itu kesindir Oh, iya. dong. Itu kan gue udah ngikutin lo nih. Iya. Siapa tahu lo ngikutin gue. Kesindir dong. Kan sama. Oh, Biar iya. gue lebih baik penasaran seumur hidup sama rasa tai. Tapi lo pernah Apaan? nyobain tai? Nyobain tai? Enggak. Megang tapi pernah. Ngasih ke temen gue pernah. Oh, goblok sih. Kan pernah gue ceritain. Yang mana yang lo kasih kita? Ada dulu tuh pokoknya di satu tim Lo ngasih gimana? ada berantem dan pukul-pukulan gue. Ya iya lo Ya. tai lo kasih. Tapi emang dulu tuh bercandanya aneh banget Iya, tim iya. gue tuh. Jadi adalah pokoknya satu orang yang harus lo kerjain kan. Yang selalu dikerjain aja. Iya, kerjaan. Lo ngeliat mukanya pengen banget gue kerjain. Iya, iya, Gitu dulu kan. ada kan. ada. Nah, ini ada nih temen gue nih. Itu dia tuh lagi tidur. Wah. Dan dia orangnya selalu pakai topi. Terus? Nah, gue iseng kan. Pokoknya kemana-mana dia selalu bawa topinya, nggak bakal lupa. Dia lagi posisi lagi tidur, topinya, gue lagi berak. Wah anjir kopinya lo Tai gue taruh di topi, topinya, gue taruh gini, set, udah. Terus anak-anak kan udah tahu tuh, gitu. Lu gila lu nggak, Oh, gila gila lu nggak mungkin. Nggak udah. Bangsat banget lah gue. Maaf ya sayang. Terus akhirnya, Kok sayang? hah? Ya dia sayang, gue sayang sama dia. Oh sebenarnya. iya. Terus. Gue nggak bisa sebut nama dong, jangan. Terus? Terus akhirnya pas mau berangkat nih dan gue bangunin. Lo bangun, jangan. Para anak-anak pada gitu. Bangun, jangan. Dia yang baru bangun. Hah? Nyari topi. Plek. Ya lu nyecer lagi. Wah anjir si goblok sih. Ya ampun dan itu ribut dan. Iya Pukul-pukulan, pasti cuy. ribut dong. Pukul-pukulan gue. Beneran. Pukul-pukulan dia, tapi gue nggak marah. Tunggu bentar, Dia dia pas pukul ada tainya di sini. Gue bukan gak mau ngelawan, gue jijik. Gue bukan gak mau ngelawan, gue gak mau balas mukul. Iya, Gue kalau- jijik. Pas dipukul, Iya udah, iya pukul. Iya tapi ntar aja. Itu gue dipukulin. Gue gak ngelawan sama sekali sih. anjir, tapi dimaafin. Maafin, emang baik orangnya. Orangnya baik ya. Orang itu pernah, gue pernah cerita juga. Jadi anak-anak satu tim gue nih, satu grup temen gue itu Ini bukan lawan arus bro, lawan arus dong. terlalu melawan arus. Anjir, tak cuk. Kira-kira gitu cuk ngomong gini. Ya. Kira-kira apa hal yang pengen lo lakuin tapi nggak berani lo lakuin karena kehambat sesuatu, tapi pengen lo lakuin, lo bisa tulis di komen. Ya bisa tulis di komentar. Pokoknya jangan takut melakukan apapun. Tapi yang lah. bagus. Yang bagus. Ya, misalkan lo mau berenang. Ya, bisa mau Ya kan berenang. lo mau belajar berenang. Lo pengen main gitar, lo belajar gitar. Jangan. Berarti nanti malam jurit malam. Thank you guys. Takut banget sih Dan. Gue sensor tuh cerita terakhir. Anjing. Itu mah parah banget, Pram. Untung dia nggak denger tuh.